Potensi pasir berkualitas Lumajang menjadi sumber kemakmuran sekaligus menjadi ancaman bagi warganya. Bagaimanakah kiprah pertambangan pasir di sepanjang kawasan pesisir pantai selatan Jawa Timur ini? Tim liputan kami menelusuri beberapa lokasi kecamatan Lumajang. Lumajang, kabupaten yang dikelilingi gunung api ini kaya akan hasil tambang, terutama pasir kali dan pasir besi. Pasir di sini bernilai ekonomi tinggi karena menjadi bahan baku industri bangunan dan komoditi ekspor unggulan. Potensi tambang pasir Lumajang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Luas kawasan mencapai 60.000 hektar di sepanjang pantai selatan. Tak heran pasir-pasir ini terus dieksplorasi. Namun kini, hampir di seluruh kawasan pesisir pantai rusak akibat eksploitasi penambangan pasir liar sejak 3 tahun terakhir. Kerusakan lingkungan pun mengancam. Ya, tahun 2010, 2011 itu ya kalau kita melihat informasi masyarakat, itu ada daratan ini landai gitu ya. Jadi membentuk tanah ini landai, bukit gitu ya pasirnya ya. Gumuk-gumuk pasir gitu. Sehingga ini seolah-olah ombak ini tidak langsung menghantam ke daratan gitu. Tapi kondisinya sekarang rusak. Ya, sejak tahun 2011 sampai 2014 ada aktivitas penambangan pasir masif 300 truk per hari, itu menyebabkan perubahan fisik pantai di kawasan pesisirian ini. Hidup di kawasan rawan bencana membuat warga kerap menolak aktivitas tambang. Ditambah lagi lahan pertanian pun ikut rusak. Namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat. Baru kemudian kasus ini bisa mencuat ke permukaan karena saling tajil terbunuh. Ini yang ironis. Harus menunggu ada darah yang tumpah dulu, baru kemudian persoalan ini diperhatikan. Di pesisir pantai selatan Lumajang, ada sekitar 60 perusahaan tambang milik PT Indo Modern Mining Sejahtera atau IMMS. Perusahaan yang disebut-sebut memiliki konsesi wilayah penambangan terbesar di Lumajang ini kini berstatus nonaktif karena tak memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter. Sementara itu, ratusan tambang liar tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang, salah satunya tambang ilegal di Desa Selok Awar-Awar. Setiap hari, ada sekitar 400 truk masuk mengangkut pasir ke lokasi tambang. Satu dump truck dipatok sebesar Rp300.000 untuk sekali mengambil pasir. Hasil tambang dari Desa Selok Awar-Awar saja bisa menghimpun penghasilan fantastis, yakni mencapai Rp2,7 miliar per bulan. Nah, di sini merupakan salah satu kawasan pengepul pasir dari hasil galian tambang pasir yang dikumpulkan dari berbagai daerah, salah satunya dari pantai Watu Pecak. Kemudian pasir-pasir yang ada di sini kemudian diolah ataupun diayak untuk dikemas dalam bentuk karung-karung seperti itu yang ada di belakang sana. Nah, karung-karung ini kemudian dipak untuk dimasukkan ke dalam truk untuk dibawa ke berbagai daerah, dijual seperti ke daerah Surabaya maupun Gresik. Sejak penutupan aktivitas tambang, tak ada aktivitas truk yang biasanya mengangkut pasir menuju arah utara. Hanya beberapa warga desa yang masih nekat bekerja. Teman-teman yang lain kemana, Bu? Pulang. Takut, Mbak. Katanya kan ditutup lama katanya. Masih ambil pasir juga nggak boleh, Mbak. Kan di sana ketat sekarang, Mbak. Mulai pagi sampai malam penjagaan itu, Mbak. Pemerintah setempat berjanji akan mengevaluasi izin pertambangan dan mengkaji ulang regulasi eksplorasi. Tujuannya agar aktivitas perusahaan pertambangan pasir yang memiliki izin dapat kembali beroperasi. Bahwa proyek itu harus tetap jalan. Pasirnya selama ini ya harus dari pasir Lumajang dan dari sungai itu. Maka itu nanti yang akan kita prioritaskan bagaimana caranya kebutuhan pasir di Lumajang ini bisa terpenuhi. Aktivitas tambang Lumajang bagi dua sisi yang saling berlawanan. Sumber kemakmuran sekaligus rusaknya lingkungan. Karena itu, moratorium hingga regulasi tambang pasir harus jelas. Anissa Pratiwi, Bambang Adijatmiko melaporkan untuk NET.